Mulai dari lampu yang kecil itu sampai hal-hal yang besar, komitmen-komitmen kita sebagai bagian anak bangsa ini harus kita hormati. Itulah seorang muslim. Maka Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, pada saat kita sekarang sudah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemerdekaan itu, kita punya satu negara bangsa yang luar biasa luasnya, dari Sabang sampai Merauke. Ada 17.000 pulau, ada ratusan suku bangsa. Kita renungkan Bapak-bapak, Ibu-ibu, di tempat-tempat lain jangankan ratusan suku bangsa, yang satu suku bangsanya saja itu terpecah belah menjadi sekian banyak negara. Kita lihat negara-negara Arab itu suku bangsanya itu satu, dia orang Arab semuanya. Usulun Arabiyah, darahnya darah ras, jadi Semitik istilahnya. Dia itu ras Arab, tapi perang terus satu sama lain. Di Syria hak-hak sebagai sesama muslim dibuang karena egoisme. Di Irak, di banyak sekali tempat-tempat, satu suku pecah. Indonesia ratusan suku utuh. Ini karunia Allah. Maka ketika kita sudah menyatu ini, bapak-bapak, ibu-ibu, rasa-rasanya doa Nabi Ibrahim ya, yang beliau selalu doakan dulu. Apa doa Nabi Ibrahim? Ada beberapa doa beliau, ada di suratul Baqarah, ada juga di surah Ibrahim. Di surah Baqarah itu, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat, ila akhir ayat. Di surah Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jadi doa Nabi Ibrahim alaihissalam di dua surah ini digambarkan secara utuh oleh Allah. Permintaan kedua dan seterusnya itu bermacam-macam, tapi permintaan yang pertama itu sama. Jadi di dua surah ini permintaan Nabi Ibrahim yang pertama itu sama. Apa itu? Rabbi ja'al hadza baladan amina. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Lalu yang kedua di suratul Baqarah, setelah Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu, minta rezeki. Pertama keamanan, yang kedua rezeki yang halal. Kalau di surah Ibrahim, permintaan yang pertama Rabbi ja'al hadzal balada amina, minta supaya aman bangsa ini, negara ini. Lalu yang kedua, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim minta, ya Allah, jadikan anak cucu saya menjadi orang yang tauhidnya kuat. Nabi Ibrahim minta yang pertama, negara itu aman. Lalu yang kedua, supaya anak cucunya tauhidnya bagus. Kata para ulama, tauhid, agama, tuntunan-tuntunan Allah, perintah-perintah agama, syariat-syariat Allah tidak mungkin akan dilaksanakan dengan baik, dengan tenang, dengan nyaman, kecuali kalau ada keamanan di seluruh penjuru. Itu sebabnya Nabi Ibrahim selalu minta yang pertama itu, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Nah, inilah yang pertama yang saya ajak bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita bicara tentang ukhuwah wataniyah, maka yang mesti kita lakukan yang pertama, mari kita jaga komitmen kita. Kita jaga komitmen kita sebagai anak-anak bangsa untuk menjaga keamanan bersama-sama seperti yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mungkin memuatkan di dalam Al-Quran sebagai tuntunan sepanjang masa kecuali kalau itu hal-hal yang pokok dan paling penting, hal-hal yang menyangkut arah peradaban, bagaimana membangun dunia kita ini menjadi dunia yang berkah,
Itu yang Allah muatkan dalam Al-Quran. Di antaranya melalui lisan Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Minta supaya negeri itu aman. Nah, itulah tugas kita. Jadi mari kita jaga komitmen ini. Dulu kan pernah bapak-bapak ibu, pada saat Rasulullah SAW 16 bulan di Mekah, 16 bulan di Madinah setelah hijrah, beliau berkiblat ke Masjidil Aqsa. Lalu qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Lalu kemudian Rasulullah SAW ada kehendak, keinginan, termasuk kata para ulama saking cintanya sama Mekah, maka ada kehendak, keinginan supaya kembalilah kiblat itu kepada kiblat awal dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, dari zaman bahkan sebelumnya, yaitu ke Ka'bah. Kemudian pindahlah kiblat ke Ka'bah, lalu ribut di situ. Orang-orang Yahudi yang ada di Madinah mengatakan, wah, Muhammad ini tidak istiqomah, dia tidak konsisten. Masa kiblat-kiblat saja pindah-pindah. Kemarin ke Masjidil Aqsa, sekarang ke Mekah, besok kemana lagi? Kemudian dibalas oleh sahabat-sahabat Rasul. Terjadilah perdebatan. Turunlah pengingat dari Allah. Urusan kiblat itu penting, kata Allah, tetapi ada yang lebih penting. Apa yang lebih penting itu? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal malaikati wal kitabi wan nabiyyi wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba ila akhir ayat. Di antaranya wal mufuna bi ahdihim. Urusan kiblat itu penting, kata Allah, tapi sudah, jangan debat mereka, biarin aja. Yang mau ngomong, kalau dia memang gak suka, gak bakal bisa berhenti ngomong. Kalau memang dia benci, tidak bakal bisa berhenti dengan dalil sekuat apapun dia bicara. Biarkan saja. Itu tidak terlalu penting sesungguhnya. Yang paling penting, kata Allah, walakinnal birra man amana billah. Keimanan kepada Allah, menegakkan sholat, berbagi harta kepada orang yang membutuhkan. Dan di antara yang penting-penting itu wal mufuna bi ahdihim, menunaikan komitmen dan janji-janji. Nah, termasuk di antara wal mufuna bi ahdihim, komitmen kita ukhuwah watoniyah ini. Jadi ber-Indonesia ini bagian dari yang kita sepakati. Kita sudah sepakat. Maka kalau kita sepakat, kalau kata Rasulullah SAW, al-muslimun ala syurutihim, apa yang sudah kita sepakati itu harus kita tegakkan, selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Alhamdulillah Indonesia tidak ada mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dalam hal membangun Indonesia ini sebagai satu negara. Apa fondasinya? Misalnya Indonesia itu ada Pancasila, lihat 5 silanya. Apa sila yang pertama? Tauhid, ketuhanan yang Maha Esa. Apa sila yang terakhir? Adalah ijtimaiyah, keadilan sosial. Itu semua inti-inti ajaran Islam. Jadi tidak ada dari dasar negara itu yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Karena itu kita harus komit. Itulah Islam. Jadi Islam is about commitment. Kalau orang nggak komit, itu tidak berislam dengan baik. Kalau kita mau berislam dengan baik, mari kita komit. Dan memang Bapak Ibu, semua hal yang kita sepakati, itulah yang mengatur kita. Kalau kita tidak sepakati, maka akan rusak semuanya. Yang terjadi itu keresahan. Kalau semua orang atau banyak yang begitu ada lampu merah tapi kemudian dia terobos terus, maka pasti lalu lintas itu akan kacau. Tapi kalau istiqomah, begitu merah dia berhenti. Kenapa kita taat sama lampu merah? Apa itu artinya syirik? Taat sama lampu merah, begitu merah, cek berhenti. Kenapa kita berhenti Bapak Ibu?
Karena kita komit pada apa yang kita sepakati, bahwa kita taat pada undang-undang. Karena kita sadar kalau kita tidak taat nih sama lampu ini bakal bahaya. Bukan hanya bahaya buat saya, bahaya buat orang juga. Begitu ada lampu hijau, kita jalan. Begitu lampu kuning, kita pelan-pelan. Begitu lampu merah, cep, langsung ngerem. Jalan aja terus, kan hidup mati di tangan Allah misalnya. Kalau memang takdirnya mati, kalau hidup. Masa takut sama lampu? Jalan aja. Tidak begitu Islam. Islam itu mengajar kita untuk komit. Bahkan pada hal yang sederhana sekali, karena sesuatu yang sederhana itu simbol dari kesepakatan kita. Seperti warna lampu lalu lintas itu. Kalau misalnya kita di Indonesia ini sepakat, udah ganti semua lampu itu, kita bikin lampu misalnya ungu buat jalan, kemudian berhentinya itu lampunya lampu biru-biru muda misalnya, bisa saja. Lalu kita buat, begitu biru muda jalan, begitu ungu berhenti. Kalau orang luar Indonesia heran, kok biru muda dia berhenti, kok ungu dia jalan? Itulah kesepakatan kita. Artinya apa? Kalau kesepakatan itu kita pegang, walaupun dia kelihatan remeh, hanya warna lampu, tapi begitu kita pegang, maka tertib kita semua. Begitu kita langgar, hanya warna lampu kita langgar, kacau. Tidak tercapai apa yang Nabi Ibrahim doakan. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Mulai dari lampu yang kecil itu sampai hal-hal yang besar, komitmen-komitmen kita sebagai bagian anak bangsa ini harus kita hormati. Itulah seorang muslim.